Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Arsaputra dengan NIM 210730024. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen perawatan dari rem tromol. Dan baik juga di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembongkaran dan pemasangan dari sistem rem tromol. Baik, untuk pertama kali kita membuka ban yaitu menggunakan kunci roda, dan setelah itu kita membuka tromol, dan bisa kita lihat dari video yang telah saya lakukan untuk mempraktekkan pembongkaran dari sistem rem tromol. Baik, bisa kita lihat itulah bentuk dari sistem rem tromolnya. Baik, kita sedang melakukan pengecekan apakah rem tromol perlu kita perbaiki atau hanya kita bersihkan saja. Oke, untuk selanjutnya kita lakukan pembongkaran. Bisa kita lihat dari video yang telah saya praktekkan. Baiklah, kita akan menuju proses pembongkarannya. Sistem rem tromol terdapat berbagai komponen, yaitu antara lain satu adalah backing plate, dua sepatu rem dan kampas, ketiga silinder, yang keempat return spring, yang kelima brake shoe holder, yang keenam brake shoe adjuster, dan yang ketujuh parking brake cable. Baik, untuk proses pembongkarannya bisa kita lihat dari video tersebut yang telah saya praktekkan. Semoga dapat dipahami dan bisa dimengerti bagaimana cara pembongkaran dari sistem rem tromol tersebut. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu pemasangan dari sistem rem tromol. Dapat kita lihat dari video yang telah saya praktekkan. Pemasangan sistem rem tromol harus sesuai dengan spesifikasi dari buku manual dan spesifikasi dari pabrik agar pengguna lebih nyaman dan tidak membahayakan si pengendara mobil. Dan semua komponen harus kita pasang sesuai yang telah ditentukan di buku manual. Baik, ada juga untuk perawatan dari sistem rem tromol agar sistem rem tromol lebih awet dan tahan lama. Satu, yaitu memeriksa backing plate. Yang kedua, memeriksa ketebalan sepatu rem. Yang ketiga, memeriksa kerusakan sepatu rem. Yang keempat, memeriksa kebocoran minyak rem pada silinder roda. Yang kelima, memeriksa diameter tromol. Yang keenam, memeriksa keausan tromol yang bersentuhan dengan sepatu rem. Yang ketujuh, membersihkan tromol dan sepatu rem. Yang kedelapan, menyetel sepatu rem secara manual. Dan yang 10, mengukur diameter sepatu rem. Baik, untuk yang kedua, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembongkaran dari sistem rem cakram. Seperti yang kita lihat, disitulah saya sedang mempraktekkan bagaimana cara pembongkaran dari sistem rem cakram. Baik, untuk selanjutnya bisa dilihat itulah langkah-langkah dan cara pembongkaran dari sistem rem cakram yang baik agar tidak terjadi kesalahan apapun.
Untuk komponennya dari rem cakram adalah 1 kaliper rem, 2 kanvas rem, 3 piringan cakram, 4 kaliper bracket, 5 piston brake, 6 sel piston, 7 master silinder, dan 8 reservoir tank. Dan selanjutnya yaitu langkah pemasangan. Bisa dilihat dari pemasangan dari sistem rem cakram yang telah saya praktekkan. Di situ komponen-komponen dipasang secara berurutan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan kecelakaan dan gangguan dan ketidaknyamanan kepada si pengemudi atau yang memiliki mobil tersebut. Baik, adapun cara perawatan dari sistem rem cakram yaitu 1. Rutin mengganti minyak rem mobil yang berkualitas. Minyak rem harus diganti secara berkala atau tiap 20.000 km. 2. Membersihkan bagian cakram. Ketiga, cek kelayakan kampas rem. Yang keempat, cek kondisi kaliper rem mobil. Yang kelima, hindari melakukan pengereman secara kasar. Dan yang keenam, harus perhatikan indikasi masalah sistem pengereman. Baik, di sini saya akan melihatkan video tentang pembongkaran rem parkir yang sesuai dengan spesifikasi dari buku manual. Bisa kita lihat ya, videonya yaitu pembongkaran dari sistem rem parkir. Kita bisa melihat dari video yang telah saya praktekkan di workshop untuk pembongkaran dari sistem rem parkir. Untuk selanjutnya di sini saya melihatkan video tentang cara pembersihan dari sistem rem parkir dan cara perawatannya. Untuk komponen dari sistem parkir tersebut adalah 1. Tuas rem, 2. Kawat kabel, ketiga park brake turn and spring, keempat brake lever, yang kelima lock nut, yang keenam locking point, yang ketujuh brake shoe, dan yang kedelapan exhaust screw. Baik, ada juga perawatan untuk rem tangan adalah perlakukan rem tangan sebagaimana mestinya, yaitu hanya untuk parkir seharian, jalan macet menanjak, dan rem darurat bila rem biasa blong. 2. Membersihkan dengan rutin. Yang ketiga, batasan parkir. Baik, untuk pemasangan sistem rem parkir bisa kita lihat dari video yang telah saya praktikkan di workshop, yaitu pemasangan secara berurutan dan sesuai spesifikasi dari buku manual atau buku panduan. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dari sistem rem tromol, rem cakram, dan rem parkir, dan bagaimana perawatan, pembongkaran, dan pemasangannya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.